Amin, 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 amin. Tunggu apa lagi ya? Harus disuruh duduk ya. Bagaimana kalau tadinya saya tidak suruh duduk? Takut duduk ya? Tanpa saya suruh ya? Ya, oke. Nah, ada riset yang dilakukan dan mereka mengatakan ketakutan nomor satu manusia itu adalah rupa-rupanya berdiri di depan orang banyak dan berbicara. Oke, saya pernah hadir satu kelas, bukan di sekolah Alkitab, di luar, di mana mereka mengajarkan satu teknis yang menurut saya sangat mengerikan dan tidak kudus. Anda mau tahu? Mau tahu nggak? Saya nggak mau kasih tahu kalau Anda tidak mau tahu. Jadi kami diajarin kalau kamu lagi gemetar, nervous, waktu berdiri di depan banyak orang, kamu lihat orang, kamu anggap aja semuanya telanjang. Aduh, saya nggak bisa membayangkan begitu ya. Saya nggak bisa duduk sini berdiri, wah ini semua telanjang, lalu saya nggak usah gemetar. Gak bisa itu. Nah, satu hari di satu gereja, bukan sinilah ya. Kalau di sini saya sudah pasti gak datang lagi. Satu gereja lain. Saya lagi di toilet. Ya, di toilet. Anda tahu kan orang di toilet kan bukannya pakai baju kan? Gimana ya itu rusak kuncinya. Ada satu jemaat yang buka itu ibu. Pakai warna merah. Bajunya, saya masih ingat warnanya. Bajunya, tapi gak ingat wajahnya. Dia masuk, dia lihat saya. Dia langsung teriak. Waduh. Saya kaget, kemudian saya juga merasa tersinggung. Kenapa dia teriak? Lalu dia lari ya. Sesudah itu saya berdoa, Tuhan, biar ibu itu begitu trauma. Dia langsung pulang. Karena saya gak sanggup harus khotbah dan dia ada di acara itu kan. Ternyata Tuhan tidak mendengari doa saya. Bukan saja dia tidak pulang. Dia duduk di depan. Sewaktu saya khotbah, saya tidak bisa lihat dia. Oke? Saya harus lihat tempat lain. Nah, untung hari ini saya tidak lihat Anda telanjang, Anda juga tidak lihat saya di toilet ya. Jadi saya bebas untuk lihat semua Anda ya. Oke? Nah, mari Bapak Ibu kita membukakan di Injil Lukas pasal 5. Tapi saya sudah sediakan untuk Anda jadi tidak usah Anda bukain. Lihat. Anda nggak mau lihat screen, nggak apa-apa, lihat saya. Saya begitu yakin Anda bisa lihat saya ya. Oke, Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 menceritakan pertemuan pertama antara Simon, seorang bernama Simon, nelayan bernama Simon, dengan teman-temannya, pertama kali bertemu dengan seorang pengajar yang berasal dari Nazaret. Setelah pertemuan pertama ini, kehidupan Simon dan teman-temannya semua berbeda. Pada mulanya mereka itu nelayan. Setelah itu mereka sudah jadi murid Yesus. Jadi encounter ini sungguh luar biasa. Karena saya tidak pernah ketemu orang yang hidupnya berubah terus dengan pertemuan sekali saja. Ini namanya the identity encounter. Berubah 180 derajat. Nah, mari kita membacakan Injil Lukas pasal 5. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Yesus. Tidak ada social distancing waktu itu ya. Hendak mendengarkan firman Allah, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, naik ke dalam salah satu
perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sebelum saya masuk ke slide yang berikutnya, coba Bapak Ibu renungkan. Sebetulnya hari itu Yesus mau mengajar orang banyak, atau Yesus mau mengadakan satu perjumpaan dengan Simon, atau kedua-duanya. Coba pikirkan saudara. Yang berikutnya. Setelah selesai berbicara, jadi di ayat 3 itu sudah selesai, itu acara sudah bubar. Ya kan? Sudah bubar. Harusnya Yesus sudah pergi karena ada kebaktian lain, tempat lain. Tapi ternyata acara yang sebenarnya baru mau bermula. Karena kita baru di ayat 3, kita mau baca sampai ayat 11. Yesus berkata kepada Simon, ayo bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Yang nelayan ini siapa? Simon atau Yesus? Simon. Latar belakang Yesus apa? Tukang kayu. Gak mungkin seorang tukang kayu itu kasih nasihat tentang menangkap ikan kepada seorang nelayan. Jadi saya yakin Simon ini keliru. Nangkap ikan di siang hari. Memang jelaslah dia itu tukang kayu, gak ngerti tentang nangkap ikan. Ya, dulu jemaat saya, ibu-ibu itu selalu komplain, Pak, suami-suami saya itu suka pergi nangkap ikan di siang hari. Itu bener nggak nangkap ikan atau nangkap yang lain? Saya bilang, Bu, jangan terlalu curiga. Saya juga ikut mereka. Oh, Bapak juga ikut. Nangkap ikan siang hari? Iya, kita bukan nangkap ikan. Kita cuman kebetulan angkat itu kailnya, pergi ke danau. Tapi sebenarnya kita mau coba kaburkan diri dari rumah saja. Ya kan? Nah, kita bukan naik perahu yang tangkap ikan malam-malam, itu lain. Nah, tapi karena ibu ngomong itu, sekarang saya ada ide baru. Saya akan ajak suami-suami Anda itu kita nangkap ikan di malam hari. Kita pergi tiga malam 2 hari itu. Atau dua malam 3 hari itu ya. Oh, lebih parah lagi kan? Nah, karena mau nangkap ikan di lautan dalam itu dilakukan pada malam harinya. Oke? Yesus suruh Simon melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, gak ada nangkap ikan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ada seorang ibu juga pernah komplain kepada saya tentang suaminya. Dia bilang dia 3 hari 2 malam pergi nangkap ikan di satu perahu ya. Tapi ternyata menurut istrinya dia gak nangkap ikan. Dia sebelum pulang dia mampir di pasar beli ikan dari situ. Bawa ikan pulang dan kemudian dia bilang kepada istrinya, inilah ikan yang kutangkap di laut. Lalu istrinya tanya sama saya, Pak coba tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan apa? Suami saya sebenarnya pergi kemana? Nah itu lain lagi ceritanya. Orang yang berpura-pura mau nangkep ikan tapi nggak melakukan itu kemudian mampir di pasar beli ikan. Saya nggak mau ngomong lagi nanti banyak orang dapat ide di sini ya. Yang lainnya. Berikutnya. Setelah selesai Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Wow. Menangkap ikan yang banyak di siang hari. Sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dan terakhir, ayat yang terakhir itu, slide yang berikutnya.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tadi malam, jam yang sesuai untuk tangkap ikan gak dapat apa-apa. Di siang hari seorang tukang kayu suruh kamu bertolak ke laut dalam, dapat ikan terlalu banyak, begitu banyak. Lalu Yakobus dan Yohanes, teman-temannya kepada Simon, mereka juga berkata begitu merasa takjub. Nah, lalu Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu ya poin pembicaraan saya hari ini. 3 poin pembicaraan saya. Slide yang berikutnya. Masalah identitas yang mengikat begitu banyak orang. Sehingga membuatkan mereka tidak bisa memaksimalkan potensi mereka di dalam Tuhan. Itu semua berasal dari ketakutan. Karena kita susah menangani ketakutan. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu adalah ketidakmampuan untuk menghadapi satu situasi yang tidak pasti. Ketakutan itu adalah satu kegagalan untuk menerima bahwa hidup ini banyak resiko. Nah, apabila kita jadi orang percaya, apalagi masuk dalam gereja karismatik, kita berusaha untuk mengurangi, melakukan mitigasi risiko kononnya dengan coba mendengar suara Tuhan. Banyak orang mereka lari ke situ, mau mendengar suara Tuhan supaya dengan mendengar suara Tuhan itu mereka tidak perlu menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian, yang berisiko. Ya, ada seorang anak muda bawa ke saya 3 foto. Pak, ini 3 foto. Foto cewek-cewek. Bapak milih yang mana? Sorry, saya sudah married. No, Bapak milihkan untuk saya yang mana? Saya siapa? Bapak lu. Kenapa saya harus milihkan? Nah, Bapak tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan mesti milihkan untuk kamu? Kasih tahu saya satu contoh dari Alkitab, Tuhan memilihkan istri orang. Saya enggak tahu, Pak. Dia bilang, oke. Hawa. Saya bilang itu bukan multiple choice, gak ada pilihan lain. Waktu Hawa itu gak ada pilihan lain, gak ada multiple choice. Apa pikiran kamu, Pak? Kalau saya dengar suara Tuhan dan saya menikah yang Tuhan suruh, berarti saya akan hidupnya bahagia, happy. Saya akan makmur. Lalu kalau saya tidak tahu mana satu itu kehendak Tuhan, nanti saya tidak akan hidup happy. Saya tidak akan hidup makmur. Oke. Kamu tahu ada seorang bernama Yesus 2000 tahun lalu. Dia hidup di Nazaret, satu tempat yang tidak terkenal. Kemudian waktu dia melakukan pelayanannya itu sering dikucilkan, sering dikatai orang. Kemudian akhirnya mati di kayu salib. Apakah dia kurang peka kepada Tuhan? Atau adakah ayat berkata begini, bahwa dia belajar taat melewati apa? Melewati suara Tuhan? No. Dia belajar taat melewati apa? Penderitaan. Sebenarnya itu yang kita takutin. Saya ada satu berita baik. Kalau ada ketidakpastian, ada yang namanya penderitaan, ada juga satu daya yang berbeda yang namanya kekuatan. Anda tidak bisa akan jadi kuat kalau Anda tidak menghadapi beban. Beban itu justru yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan kita kuat.
Jadi kegagalan itu merupakan satu persiapan untuk kita menjadi kuat. Tapi bisa nggak saya jadi kuat tanpa proses seperti itu? Tak mungkin, saudara. Itu seperti orang bilang, saya mau masuk surga tapi saya tidak mau mati. Gimana mau masuk surga kalau tidak mati? Gak ada cara lain. Pak, saya mau kenyang tapi tidak mau makan. Hah? Saya belum dengar teknis seperti itu. Saya mau kenyang tapi tidak mau makan. I have not heard of it. Anda bisa doa puasa 40 hari pun akhirnya tetap harus makan. There's no other way. Oke? So, 3 ketakutan yang saya mau bicarakan. Ya. Takut gagal. Takut menghadapi tantangan. 3, takut ditolak. Kebanyakan orang yang saya ketemu gagal menjadi pemimpin karena mereka tidak bisa menghadapi ketakutan-ketakutan ini. Mereka seringkali kabur dari ketakutan-ketakutan ini. 1, saya takut saya gagal, lalu saya tidak mau coba. 2, saya takut tantangan, lalu saya selalu milih yang enteng. Saya takut nanti akan ditolak, lalu saya tidak pernah mau mendekati siapa-siapapun. Lalu, kenapa Pak hidup saya tidak berhasil? Karena kamu tidak mau menghadapi ketakutan. Simon dan teman-temannya sepanjang malam berusaha menangkap ikan. Berhasil atau tidak? Gagal kan? Nah, kemudiannya kalau Yesus datang bilang, minjem perahu ya. Kenapa? Saya mau pakai buat mimbar. Wah, kamu tidak punya kasihan sama kita ya. Kita satu malam mau tangkap ikan gak ada apa-apanya. Ngapain? Saya mau kasih perahu saya jadi mimbar. Kamu bayar sewa gak? Kan ada orang seperti itu. Tapi saya lihat sikap Simon, biarpun dia baru menghadapi kegagalan, dia siap untuk bermitra dengan Allah. Kemudian ya, dia disuruh jadi orang bodoh. Itu sudah dipakai perahunya untuk jadi mimbar, kemudian disuruh bertolak ke lebih dalam lagi, nangkap ikan. Nanti diketawai oleh orang-orang lain yang melihat, kok stupid. Sudah gagal, stupid lagi kan. Takut menghadapi tantangan. Dan setelah dia melihat mukjizat, dia sekarang takut bahwa kehidupannya, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia itu banyak kekurangannya. Dia sekarang takut in the end, ujung-ujungnya dia akan ditolak oleh Tuhan karena dia akan jatuh dalam dosa. Dan kita tahu kan, Simon yang kemudiannya menjadi Petrus itu sempat menyangkal Yesus kan. Memang apa yang dia takutkan itu memang ada asasnya. Karena memang dia tipenya seperti itu. I want to tell you today, kalau Anda mau mencapai potensi yang paling tinggi, mau jadi leader, Anda mesti menghadapi 3 hal ini. Anda mesti menghadapi ketakutan akan gagal, ketakutan akan hal-hal tantangan, yang ketiga ketakutan akan ditolak. Oke, saya akan kasih beberapa cerita. Mau dengar cerita? Kalau tidak mau dengar cerita, masih setengah jam kita bisa bubar. Kan di luar kan orang belum makan siang kan? Kita bisa lebih cepat makan siang. Mau dengar cerita atau mau bubar? Oke, right. Kota kelahiran saya di Malaysia adalah Ipoh. Siapa pernah ke Ipoh? Jangan ke Genting aja ya. Saya tahu banyak suka ke Genting kan? Siapa sudah ke Genting? Tidak mau angkat tangan sekarang kan? Itu Ipoh makanannya enak loh. Ke sana. Tempat kelahiran saya Ipoh. Okay? Sekolah saya namanya Anglo Chinese School. Anglo itu orang Inggris. Chinese itu orang Chinese. Orang India masuk ke sekolah Anglo Chinese School. Nah, kenapa saya dihantar ke sekolah itu, dikirim ke sekolah itu? Karena sekolah itu satu-satunya sekolah di seluruh Malaysia waktu itu. Saya masuk sekolah itu tahun 1970. Saya sudah, ya gitulah. Oke. 1970, Mbak Yani masih di mana? Udah lahir belum? Udah ya? Oke.
Saya pikir belum sekolah pasti dia. Oke. Nah, dikirim ke sekolah itu karena ada kolam renang. Papa saya mau saya belajar renang ya. Oke, swimming. Kita di sekolah itu akan diajar renang daripada usia 6 tahun. Kelas 1 sudah diajar. Dan sekolah itu memang banyak melahirkan atlet-atlet swimmer yang masuk ke Olimpiade untuk wakil Malaysia. Jadi mungkin bapak saya juga punya rencana seperti itulah. Nah, you jadi atlet lah. Nah, cuma masalahnya ini, saya takut air. Tapi sebelum saya takut air, saya tidak tahu bahwa saya takut air. You understand? Sebelum saya mengerti apa itu takut akan air, saya belum tahu bahwa saya itu ada ketakutan itu. Lalu pada les yang pertama kita semua disuruh berdiri di samping kolamnya. Semua disuruh turun pelan-pelan. Saya langsung terjun karena saya belum tahu saya takut. Nah, pada waktu itulah saya belajar apa artinya sambil menyelam minum air. Saya sudah belajar bahasa Indonesia waktu itu sambil menyelam minum air. Nah, waktu itulah saya tahu, wah, saya takut air. Saya belum bisa berpikir, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Saya nggak bisa. Saya berpikir, saya pasti mati. Dari segala umat manusia yang diciptakan itu, saya satu-satunya yang tidak dikasih karunia itu. Nah, saya belum karismatik. Saya sudah punya teologi karunia. Ya? Udah belajar bahasa Indonesia, sudah belajar teologi. Saya tidak bisa berenang karena saya tidak punya karunia untuk berenang. Saya mau tahu di sini, siapa punya karunia untuk berenang? Karunia loh. I have the gift of swimming. Ada nggak orang yang lahir sudah begitu? Ada nggak waktunya dulu pendeta suruh kamu datang? Ya, saya lihat Tuhan mau pakai kamu dalam swimming ya. Karunia swimming kamu. Pernah? Nggak ada kan? Semua orang harus apa? Belajar. Tapi waktu itu saya belum tahu, selalu saya punya teologi karunia. Ini bukan karunia saya. So saya menolak. Tapi saya sudah di sekolah itu, saya mesti ikut les setiap hari Selasa. Lalu pada hari Senin saya kalau tidak sakit, saya akan berpura-pura sakit. Selasa malam, Mi, besok saya nggak ke sekolah. Kenapa? Demam, Mi. Mami saya merasa itu, saya bilang, gak ada demam. Gak, tanganmu yang dingin. Saya demam. Nah, kamu mesti ke sekolah besok. Karena mami saya juga udah tahu, ini takut swimming. Harus swimming. Mami saya berkata, cara untuk mengatasi ketakutan itu dengan menghadapinya. Oh, saya tidak suka mendengar itu. Nah, banyak orang mengetahui bahwa saya punya bakat menulis. Ya, Anda tahu bagaimana saya punya bakat menulis. Dengan belajar menulis. Saya menulis surat kepada guru memakai nama ibu saya. Dari usia saya 6 tahun sehingga saya SMP kelas berapa, setiap hari Senin itulah kerja saya. Nulis surat kepada guru. Les swimming. Dengan menggunakan nama mama saya. Karena itu saya bakatnya nulis bagus. Mama saya tidak pernah tahu bahwa saya melakukan hal itu. Kenapa? Karena saya takut gagal. Dan saya meyakinkan diri saya tidak punya karunia itu. Dan saya apalagi melihat teman-teman saya lagi, mereka yang lain bisa berenang loh. Belakangan baru saya tahu bahwa mereka les di luar. Karena mereka les di luar, mereka bisa berenang. Dan tambah parah lagi, pelatih renang kita itu dia orang karismatik. Tahu? Karismatik. You don't know, saya ceritakan. Dia itu tidak pernah masuk kolam. Tapi dia menganggap dirinya pelatih. Pernah nggak Anda ketemu pelatih yang nggak pernah masuk kolam tapi mau menyuruh orang untuk berenang? Berarti kan dia adalah orang karismatik karena dia percaya mukjizat. Gimana sih saya mau berenang kalau lu sendiri gak pernah masuk kolam?
Dia memang, saya anggap dia mukjizat bin ajaib. Karena selama 14 tahun, bukan 14 tahun, sorry. Selama 8 tahun saya lihat dia selalu pakai baju renang, tapi tidak pernah masuk kolam renang. Untuk apa dia pakai baju renang? Maka saya bilang dia orang karismatik. Dia percaya akan mukjizat. Satu lagi hal yang membuat saya percaya dia orang karismatik, karena dia sering teriak. Orang karismatik kan suka teriak. Hei, berenang. Dan makin saya tidak bisa, makin kuat suaranya. Seperti dia melakukan pelepasan. Ya kan? Itu roh gak keluar. Lu pikir itu kurang pendengarannya. Lu apa? Tengking lagi kan? Yang sakit kuping telinga orang itu, bukan rohnya. Saya yakin dia itu memang orang karismatik. Dan memang semua pikiran saya itu terbukti kemudiannya. Waktu saya jadi pendeta sekali, dia pernah hadir di satu ibadah saya. Saya hampir mau panggil dia, saya mau tegur dia. Karena saya yakin dia tidak ingat saya siapa kan. Saya mau kasih satu nubuatan yang sangat tidak baik kepada dia. Tapi saya berhati baik ya. Saya takut menghadapi hal itu. Karena itu saya tidak pernah belajar berenang sehingga saya lahir baru dan saya belajar di luar. Karena saya berkata kepada diri saya, kalau saya sudah dipenuhi Roh Kudus, masa sih saya tidak berenang? Apalagi kan perlu dibaptis kan? Tapi 9 tahun saya melarikan diri daripada hal seperti itu. Berapa daripada Anda yang juga merasakan sesuatu hal itu sulit dan kemudian meyakinkan diri Anda itu bukan rencana Tuhan untuk Anda. Karena sulit, because it is hard, sulit, lalu saya tidak mau. Mau dengar cerita lagi enggak? Ya, sebelum saya benar-benar bertobat, saya punya satu karunia putus asa. Ternyata selepas saya lahir baru itu karunia masih ada. Mau dengar? Ini. Waktu usia saya 24 tahun, saya iseng-iseng punya satu visi besar. Saya mau jadi penginjil di Timur Tengah. Saya mau menjangkau orang-orang di Timur Tengah. Nah, coba kasih tahu saya. Di Timur Tengah itu pakai bahasa apa ya? Hah? Arab. Siapa di sini bisa ngomong bahasa Arab? Ada. Dia ngomong bahasa roh dan bilang itu bahasa Arab. So, saya berkata kepada Tuhan, John, saya siap, saya mau pergi ke Timur Tengah, saya mau belajar bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab. Kalau Tuhan mau saya ke Timur Tengah, menjadi penginjil kepada orang-orang di situ, Tuhan cari jalan untuk saya belajar bahasa Arab. Karena saya karismatik. Saya suka untuk mengetes Tuhan. Ada orang lain kan kalau dia mau dia akan usahakan sendiri. Saya beda. Saya mau ngetes Tuhan karena saya orang karismatik. Anda mau tahu apa yang berlaku setelah itu? 1 bulan kemudian saya diajak ketemu dengan satu misionaris, orang bule. Dia diajak makan, kita makanlah. Di tengah makan itu dia bilang, Tuhan telah berbicara kepada saya tentang kamu. Kamu orang Injili kan? Tuhan tidak pernah bicara dengan orang Injili kan? Tapi tentang kamu Tuhan berbicara kepada saya. Oh ya, bagus. Apa? Dia angkat 50 kaset, dikasih ke saya. Ini adalah kaset belajar bahasa Arab. Dan di dalamnya juga ada kaset bahasa perjanjian baru. Dalam bahasa Arab. Merinding gak saya? Dia cerita lagi. Saya dulu sebelum jadi misionaris di Filipina, saya misionaris di Mesir. Dan saya pergi ke situ tidak bisa menuturkan satu patah kata pun. Saya gunakan 50 ini. Ya. Sampai hari ini, sudah 33 tahun kemudian ya,
Saya masih belum bisa bahasa Arab. Karena saya jago putus asa. Karena saya meyakinkan dirinya kemudian bukan. Itu bukan panggilan Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Dan dia juga salah dengar Tuhan. Kenapa? Waktu saya pasang kaset itu memang sulit. It's hard. Lalu saya putus asa. Seperti waktu saya kecil, saya putus asa untuk berenang. Di sini pun saya putus asa. Bedanya Simon hari itu dengan saya adalah Simon tidak pernah putus asa. Nah, sekarang saya punya alasan baru ya, Bu. Itu kaset kan? Saya tidak ada kaset player lagi. Lalu saya ngomong ke Tuhan sekarang. Tuhan kasih DVD. Anak saya bilang ada YouTube, Pak. Sekarang orang gak pakai DVD lagi. Ada alasan saya lagi. Oh, saya sibuk. Itu jago. So saudara, Tuhan bisa bergerak pun orang masih tidak akan mau melakukan sesuatu karena mereka takut. Dan saya mau buka-bukaan seperti itu. Saya menyesal. Sekarang usia seperti ini, otak sudah tidak berjalan, mau 24 tahun tidak mau, usia 24 nggak mau belajar bahasa Arab. Sekarang sudah mau hampir 60 mau belajar bahasa Arab. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. No way. Mau dengar cerita lagi nggak? Sesudah kejadian-kejadian itu, pada tahun 2004, saya diketemukan dengan satu orang dari Irak. Pengungsi dari Irak. Dia lari dari Irak karena perang. Dia tinggal di mana ya? Dekat puncak itu Bogor ya. Banyak orang Irak di situ. Dia tinggal di situ. Ada satu orang memperkenalkan saya kepada dia untuk membantu dia. Mendoakan dia. Dan ceritanya begini. Dia pengungsi, dia terima dari PBB $100. Dia harus menanggung dirinya, istrinya, 3 anak dengan satu tantenya dia. $100 mana cukup. Dan di Indonesia tidak punya status apa-apa. So saya tanya kepada dia, kamu maunya apa? Seperti banyak orang, saya mau suara Tuhan. Aduh. I don't know what to say to you. Tapi dia ajak saya ke rumah, dikasih minum teh, dikasih minum kambing. Dan saya terjebak. Waduh, orang sudah kasih saya minum teh dan kambing. Makan kambing kan, jadi jelas ya kalau Anda mau saya doakan Anda, teh kambing. Oke. Kemudian ya, istrinya muncul di depan saya dan berkata, tolonglah kasih suara Tuhan kepada kami. Waktu saya lihat mata istrinya, saya baru sadar saya tidak pernah melihat orang yang punya mata warna biru. First time. Waktu saya lihat warna biru di mata istrinya, saya merasa seperti saya berenang dalam matanya. Lalu seperti saya dihipnotis. Ya Bu, duduk, saya akan kasih firman-Nya. Padahal saya nggak ada apa-apa. So, mereka kasih saya formulir. Formulir ini kita harus tulis, harus ke negara mana. Tulis, mau kemana. Saya tidak tahu. Tapi ada satu nama muncul, saya sebut. Nomor 1 kamu tulis Kanada. Tuhan suruh ya Pak? Iya, tulis. Wah, dia yakin, saya kurang yakin. Dia tulis. Oke. Kanada. Ada 3 pilihan. Pilihan kedua, Bapak sekarang mana? Karena ini kan menyangkut hidupnya dia. Saya sangat berani, tidak takut gagal. Saya selalu takut gagal hidup saya. Orang lain saya gak takut. Lalu saya berani nubuatin orang karena itu kehidupan dia. Kalau nanti dia yang masalah itu kan masalahnya dia, bukan masalah saya.
Yang penting dia tidak kembali ke saya. Makanya saya keliling terus. Saya hit and run. And I run very fast. Nomor 2 apa Pak? Karena sudah lihat mata biru, sudah minum teh, dan makan kambing. Saya sangat berani. Kanada. Pak, saya punya 3 pilihan. Kenapa 2 pilihan pakai Kanada? Tuhan suruh. Oke, Kanada. Yang ketiga Pak, kan kita harus sebarkan kan risikonya kan. Yang mana? Kanada. Pak, 1, 2, 3 Kanada. Mereka kasih kita 3 pilihan supaya kita bisa untuk kasih variasi Pak. Tuhan suruh. Oh iya, oke Tuhan suruh. Pak, kira-kira kenapa ya Tuhan suruh Kanada? Karena memang Tuhan sudah mau kirim kamu ke sana. Kamu salah pilih negara, semua tolak kamu gimana? Oh iya Pak, betul. Nah, yang pentingnya begini. Bentar lagi kan saya pergi. Saya kan pulang ke Malaysia, dia di Bogor. Tapi orangnya juga pinter ya. Pak, saya mau nomor telepon. Why? Nanti kalau saya perlu konsultasi lagi, saya telepon Bapak. Saya mau hit and run. Bukannya hit and call kan? Kalau saya bilang no, handphone no, saya kasih kamu email. Oke, email bolehlah. Nanti Pak, saya sudah sampai di Kanada, saya email Bapak. Waduh, ternyata imannya jauh lebih gede dari iman saya. Dia 100% percaya. Nah, dan dia bilang begini, Pak. Nanti saya sudah sampai di Kanada, saya akan email Bapak. Saya berjanji, saya akan ajar Bapak bahasa Arab. Ana al-hayat al-hakiki. Apa itu? Saya adalah kebenaran dan jalan kehidupan. Oh ya, itu saja bahasa Arab yang saya tahu. Ana al-hayat, aku adalah kehidupan. Al-hakiki, aku adalah kebenaran. Itu saja bahasa Arab saya. Tapi kalau orang Arab dengan saya, mereka akan kagum kalau saya sampai di situ aja stop ya. Pak, nanti saya sampai di Kanada, saya akan dari jauh, saya akan ajar Bapak. Don't worry. Dulu yang mau ajar Bapak itu mereka nggak bagus, tapi saya bisa. Oke. Oh, last thing, istri saya datang pegang saya lagi di sini loh. Saya terus lihat matanya, saya berenang lagi. Kapan ya kita ke Kanada? Itu bulan Mei, saya pikir kalau kasih 1 bulan, 2 bulan, terlalu dekat kan? Sebelum musim dingin kamu sudah di sana. Udah, saya jalan, pergi. Bulan November, kirim email ke saya. Halo Pak, saya Majid. Salam dari Ontario, Kanada. Tuhan sudah kirim kita ke Kanada. Ternyata 1, 2, 3 itu suara Tuhan. Sekarang kita mulai, yuk belajar bahasa Arab. Sampai sekarang saya masih belum bisa. Adakah Tuhan telah bekerja untuk memungkinkan saya bisa? Sudah. Dan menyaksikan hal seperti itu saya masih belum mau. Karena saya takut gagal. Saya takut saya belajar dan akhirnya nggak bisa menguasai sia-sia. Saya sudah menentukan masa hidup saya sudah menentukan. Saya ngomong bahwa saya beriman kepada Tuhan. Tapi sebenarnya saya beriman kepada ketakutan. Dan saya takut akan iman. Karena saya tidak bisa menerima ketidakpastian. Dan tidak bisa menerima risiko. Kedua, takut tantangan. Saya juga pernah menghadapi hal seperti itu. Karena siapa yang mau keluar dari daerah nyaman mereka? Ya kan? Bayangkan saja lah, berapa orang setiap hari Minggu waktu masuk ke gereja duduk di tempat yang sama. Karena itu kan real estate yang dia sudah beli kan. Mudah-mudahan gak ada orang duduk di tempatnya dia. Karena akan berlaku perang rohani. Karena kita suka duduk di daerah nyaman atau di zona nyaman. Pada tahun 1991, pendeta gembala sidang saya berkata kepada saya mau kamu memulai ibadah bahasa Indonesia.
Saya bilang, no Pak, saya tidak mau. Kenapa? So, saya kasih alasan rohani saya. Karena itu bukan panggilan saya. Apa panggilan kamu? Panggilan saya Pak, keliling dunia. Oke. Kamu sudah terima undangan ke berapa negara sekarang? Belum. Punya panggilan ke seluruh dunia, tapi nggak ada undangan kemana-mana. Lagi nganggur kan? Nah, mulai kebaktian bahasa Indonesia. Ternyata alasan rohani tidak bisa dipakai. Saya kasih alasan praktik. Pak, saya tak bisa bahasa Indonesia. Makanya, kalau tidak bisa bahasa Indonesia, ya kamu mulai kebaktian bahasa Indonesia belajar di situ. Oh, saya nggak pernah dengar logik seperti itu kan. Biasanya orang belajar dulu baru melayani. Ini melayani baru belajar. Saya tidak mau. Tapi pendeta saya itu, gimana sama bilangnya? Licik bin lihai. Karena tanpa persetujuan saya, dia sudah naik ke panggung dan memberikan pengumuman bahwa minggu depan akan dimulai kebaktian bahasa Indonesia dan akan dipimpin oleh saya. Dia sudah menjebaki saya kan, licik bin lihai kan. Nah itulah caranya saya, gimana ya, kebablasan masuk dalam kebaktian ini. Mulai dari situ, dengan dia menjebakin saya begitu. Nah, actually ada satu alasan kenapa saya tidak mau. Karena saya sudah bisa melihat. Nanti akan hadir itu semua TKI. Tahu? Bukan PKI. Jangan salah dengar, bukan PKI ya. TKI. Lebih tepat lagi TKW. TKW itu semua pembantu rumah tangga kan? Karena saya orangnya memang sombong. Kan kelas seperti saya, masa saya mengajar TKW? Saya kan kelas dunia kan? Tapi kan sudah terjebak. Dan memang seperti yang saya prediksi, yang hadir ibadah pertama itu semua TKW. Dan TKW ini tidak pernah masuk gereja sebelum ini. Ternyata mereka ini semua masuk gereja karena tidak mau kerja. Kalau masuk gereja kan tidak bisa kerja kan? Nah, jadi mereka masuk ke gereja bukannya karena mau beribadah. Mereka mau santai. Satu. Kedua, TKW kan semua wanita kan? Anda tahu riset menyatakan seorang wanita satu hari harus bertutur 42.000 kata. TKW ini selama 6 hari tidak pernah ngomong dengan siapa-siapapun. Karena mereka tidak bisa bahasa Inggris dan majikannya tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu pada hari ke-7 itu meledaklah Gunung Merapi waktu mereka masuk ke gereja. Saya khotbah, mereka yang lebih berisik dari saya. Jadi saya mengerti Yesaya. Berbicaralah kau kepada umat yang tidak akan mendengarkan kau. Saya mengalami itu. Memang saya sudah menduga dan memang menjadi seperti yang saya duga. Saya tidak mau. Tapi Bapak Ibu 9 tahun itulah yang saya lakukan. Dan mereka tidak pernah mendengari saya. Berisik terus. Ada satu keuntungan. Dia tidak belajar Alkitab tapi saya belajar bahasa Indonesia dari mereka. Dan gara-gara itu saya keliling dunia. Banyak melayani di gereja-gereja Indonesia. Karena itu. Kalau saya tidak pernah mau menghadapi tantangan itu, saya tidak berdiri hari ini di sini. Dan bukannya saya bisa pilih, Tuhan yang suruh sih strategi itu. Tuhan suruh belajar bahasa Arab kan? Nyasarnya ke bahasa Indonesia. Tapi bolehlah. Masih bisa kan? Maka saya berkata kepada Anda. Nubuatan apapun, rencana apapun, destiny apapun tidak berguna. Kalau kita manusia tidak mau mengatasi takut tantangan dan mengatasi takut ditolak. Saya mau selesaikan. Takut ditolak.
Beberapa waktu ini saya mengcounseling beberapa pasangan yang mau merit. Ternyata banyak antara mereka itu ya punya takut akan ditolak, akan ditinggalkan. So, mereka mau punya pasangan hidup, tapi takut akan nantinya gagal. Pak, kasih saya jaminan. Nanti happy, saya akan menikah sampai akhir hayat. Wah, saya tidak punya jaminan itu untuk diri saya sendiri. Masa saya mau kasih kamu? I don't know. Yang saya tahu di hidup ini kita akan hadapi banyak tantangan. Tapi dalam segala tantangan itu Tuhan tidak mengizinkan kita harus menanggung beban yang lebih berat daripada apa yang kita bisa pikul. Tapi dalam segala hal akan mencari jalan keluar. Betul? Nah, saya tidak mau kasih kamu jalan keluar sebelum kamu masuk. Belum masuk sudah mau jalan keluar. Jadi banyak daripada mereka akhirnya putus waktu pacar. Why? Kalau saya gali-gali terus, sebelum dia putuskan saya putusin mereka. What? Karena saya takut ditolak. Saya lihat teman-teman saya ada yang sudah divorce, ada yang sudah bermasalah. Saya tidak bisa mengatakan hal seperti itu tidak akan terjadi. Tapi izinkanlah Tuhan bekerja. Dan itu pun Tuhan bisa pakai. God can use that. So, saya mau katakan yang terakhir ini ya. Berapa banyak daripada Anda merasakan dicintai Tuhan? Angkat tangan. You really feel God loves you? Sekali lagi saya nggak percaya nih. Saya tidak percaya. Berapa banyak daripada Anda merasa dicintai Tuhan? Oke. Kenapa ya Tuhan mesti mencintai kamu? Apa hebatnya kamu? What is so great about you? Jawab. Oke. Berapa daripada Anda merasa Anda ini orang cakep, ganteng, handsome seperti saya, lalu karena itu Tuhan mencintai kamu? Ya, angkat tangan. Oke, memang tidak bisa angkat tangan karena memang saya tidak ganteng kan. Oke, berapa banyak daripada Anda merasa bahwa Tuhan mencintai Anda karena Anda punya banyak uang? Angkat tangan. Kalau angkat tangan sekarang, Anda tidak aman waktu keluar. Oke. Berapa banyak daripada Anda merasa bahwa Anda itu dicintai Tuhan karena Anda orang pintar? Angkat tangan. Nobody. So atas dasar apa Allah mencintai kamu? Oh iya, saya tahu. Karena Anda bayar pebuluhan kan? No, oke. Karena dulu, beberapa tahun dulu, Anda pernah respon altar call kan? Karena itu Tuhan mencintai kamu kan? Bukan? Nah, oke. Saya tahu. Karena Anda sudah dibaptiskan. Karena itu Tuhan mencintai kamu kan? Aku tahu. Karena Anda memang hidup taat. Anda lebih taat daripada Yesus. Anda tidak taat. Sekarang confused. Taat atau tidak taat? Pak, saya lumayan taat Pak, lumayan. Ya sekarang sudah mulai mengurangi standarnya. Saya lumayan Pak. Habis itu kenapa Tuhan mencintaimu? Banyak orang, mereka merasa dicintai Tuhan pada waktu mereka feeling good. Waduh, hari ini nubuatan saya digenapi. Hari ini saya nubuatin orang itu digenapi. Saya merasa saya dicintai Tuhan. Ada hari lain, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda merasa tidak dicintai Tuhan. Takut ditolak. Saya kasih cerita ini. 4 tahun lalu saya diundang ke satu gereja untuk melayani retreatnya. 1 bulan saya ditelepon terus oleh panitia. Pak,
Tema kita harus apa? Kamu panitia, kamu kasih tema. Nah, Bapak mesti tanya sama Tuhan. Aduh, ini semua tanya sama Tuhan. Oke, tema retreat kita tanya sama Tuhan. Oke, sudah saya tanya sama Tuhan, saya kasih tema. Setelah 3 hari, balik lagi bilang, Pak, temanya kurang cocok. Tanya Tuhan lagi. Wah, tema yang saya anggap dikasih oleh Tuhan, menurut kamu kurang cocok. Kamu carilah tema sendiri. Kami hanya tahu mana yang cocok, tidak cocok. Tapi kami tidak tahu cari sendiri. Wah, sok tahu ya. Oke lah, saya kedua. Ketiga, keempat kali. Harus in the end mereka terima. Ya, itu bulan Januari. Acaranya baru bulan September. 8 bulan lagi. Sekarang oke, saya pikir ini mereka bagus ya, organisasinya bagus. Oke. Nanti berapa orang yang hadir? Pak, ini semua pemimpin kita hadir, Pak, 800. Bapak mesti datang khotbah, kasih nubuatan cun-cun. Kamu tahu cun-cun? Anda bukan Hokkien Lang. Cun. Tepat. Accurate. Oke. So, waktu retreat ya, saya melayani. Saya disuruh nubuatin mereka 800. Saya nggak punya kapasitas untuk 8. Ini 800. Jadi saya nubuatin satu-satu. Saya nubuatin ya, itu pendeta-pendeta di situ terus interview orangnya. Gimana itu betul atau tidak betul? Langsung orang naik di atas itu dia kasih tahu. Pak, itu 92,5% betul. Kalau Bapak nubuatin lagi, akan dikasih bonus, Pak. Oh ya. Ternyata ya, nanti honor saya ditentukan oleh persentasi cun-cunnya. Dan kedua, kuantitasnya. Ada apa ya? KPI ya. Wah, dan mereka bilang, Pak, sekarang kami sudah siapin duitnya, tapi akan ditambahin 50% lagi, Pak. Itu setengah saya melayani dibisikin ke telinga saya. Saya hampir mau bilang, penyalah engkau iblis. Tapi kan saya orang timur juga kan. Oke, ya pasti saya akan lakukan. Lalu pasti dia pikir saya ini mata duitan. Setelah saya baca lagi, oh ini Pak masih ada urapan Pak, masih sekarang sudah 80,4%. Wah udah menurun tapi masih oke Pak, masih bisa terima, masih bisa dibayar bonus. Waduh. Dan dia bilang, Pak satu lagi Pak, kalau Bapak 1 jam lagi khotbah, nubuatin, tahun depan diundang lagi. Wah saya stop waktu itu karena saya tidak takut ditolak. Saya tidak perlu semua ini. Saya sudah cukup stres di rumah. Saya pelayani di luar supaya mengurangi stres. Gak ada cukup duit di dunia ini yang bisa saya cari untuk supaya saya dapat stresnya. Karena duit bisa dicari tapi stres gak bisa diobati saudara. Saya bilang, saya pulang malam ini. I go back. Saya fly sekarang, saya gak mau lagi. I can't do this. Cari orang lain. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mencintai kita biarpun kita tidak bisa cun-cun. Dan memang Anda tidak cun-cun. Saya tahu, saya lihat Anda, saya tahu Anda tidak cun-cun. Apalagi masuk gereja pakai masker kan. Berarti bertopeng semua kan. Saya tahu Anda tidak bisa cun-cun. Kenapa saya tahu Anda tidak bisa cun-cun? Karena saya juga tidak bisa cun-cun. Dan sebelum saya mau berusaha cun-cun, sudah pun mati di kayu salib 2000 tahun lalu. Berarti dealnya sudah tuntas loh. Itu seperti orang masuk ke restoran, dia bilang, Pak, lu makan apapun, sudah dibayar. Itulah sebabnya saya tahu saya dicintai Tuhan. Karena harganya sudah dibayar. Tinggal saja apa?
saya percaya bahwa harganya sudah dibayar. Kemudian kalau saya gagal, harga yang sudah dibayar itu akan merestorasi saya. Kemudian kalau tantangan itu terlalu berat, harga yang sudah dibayar itu akan mengangkat saya lagi. Dan pasti kita yang datang kepada Dia tidak pernah akan dibuang. Sejauh timur dari barat, aku sudah menjauhkan segala pelanggaranmu. Bukankah di dunia ini pada hari ini kita adalah orang-orang yang paling beruntung? Jangan takut akan ketakutan. Biarkan ketakutan itu yang takut kepada kita. Jangan takut kepada iman. Dan jangan beriman kepada ketakutan. Bersandarlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ayo kita bangkit berdiri. Cuma satu hal yang saya mau Anda pikirkan sewaktu kita menyembah Dia ya. Aku dicintai Dia karena Dia yang memilih aku. Aku dicintai Dia karena Dia yang telah memilih aku. Dia mencintai aku bukan karena aku hebat, tapi karena Dia taat. Dia mencintai aku bukan karena aku yang mau, tapi karena Dia yang mau. Dia mencintai aku karena Dia itu kasih. Tidak ada alasan untuk Dia mencintai diri kita yang berasal dari kita. Semua dari Dia. Karena itulah kita bisa yakin. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa manusia mengikat perjanjian dengan Allah. Tapi Allah lah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Kalau dalam hal itu pun kita tidak bisa tenang dan bersandar. Wah, gak ada apa hal lain yang bisa meyakinkan kita. Ayo enjoy, kita enjoy hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah hadir hari ini, sudah menerima kebenaran firman-Mu.
sudah pasti akan terjadi pada sesuatu saat setiap dari kita menghadapi pukulan, masalah, tantangan. Tapi hamba bersyukur bahwa Engkau sudah mengatakan kepada kami, bersukacitalah karena aku sudah mengatasi dunia. Dan karena aku tinggal di dalam Engkau, Engkau juga yang akan mengatasi dunia. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah berfirman lewat hamba-Mu Paulus, bahwa kami bukan hanya sekadar pemenang, tetapi kami telah lebih dari pemenang. Dan untuk menjadi lebih dari pemenang, kami mesti melewati tantangan. Sama seperti Elia menghadapi Ahab dan Isabel dan nabi-nabi palsu itu. Seperti itu juga Tuhan, Engkau akan mengutuskan dalam hidup kami peristiwa-peristiwa, bahkan pribadi-pribadi yang menguji iman kami. Tetapi roh yang di dalam diri kami, roh yang berasal daripada-Mu, roh itu juga yang akan menyemangatin kami, memberikan kami kekuatan. Dan Engkau sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu, kami menganggap diri kami adalah orang-orang yang paling beruntung di bumi ini pada saat ini, hari ini. Dan kami bersyukur sesungguhnya kepadamu. Amin.